Rutinitas padat di kantor memaksa kita mencari alternatif bis terbaik yang bisa membuat kita nggak perlu buru-buru ke terminal yang umumnya berada di pinggir kota Jakarta. Pilihannya biasanya adalah mencari bis dengan jam semalam mungkin dari Jakarta. Tapi ada satu PO yang membuat gebrakan dengan membuat titik naik yang bisa dibilang nggak umum di Senen, Jakarta Pusat. Kawasan Senen ini bisa dibilang strategis, selain dekat dengan kawasan perkantoran dan perdagangan, juga dekat dengan stasiun Gambir maupun stasiun Senen. Mari ikuti trip saya hari ini naik KYM Trans dengan keberangkatan dari pool baru mereka yang ada di Senen. Maaf. Iya. Bang, makasih ya. Yuk. Oke teman-teman, selamat malam. Aku sekarang berada di area Senen ini. Di sana ada Atrium, di sini ada halte Transjakarta Senen, di sana ada Pasar Senen, dan ada stasiun Senen di sana. Nah, hari ini aku akan berangkat naik bis KYM Trans, dimana ini cukup revolusioner ya. KYM bikin checkpoint keberangkatan dari area Senen. Kayaknya ini PO pertama deh yang bikin checkpoint keberangkatan dari sini. Jadwal keberangkatan bisnya pukul 7:30 dari sini, dan Senen ini jadi titik pertama naiknya teman-teman. Dari Senen nanti rutenya bakal ke terminal Tanjung Priuk, ke terminal Pulau Gebang, ke Bekasi. Jadi ini titik pertamanya. Keren banget nih, ini nggak jauh dari pusat kota loh areanya. Nah teman-teman, buat kalian yang mau naik Transum ke pool KYM di Senen ini bisa naik Transjakarta ya. Nanti turunnya di halte Senen Sentral atau di Senen Toyota Rangga. Berikut nomor-nomor bisnya. Dan waktu masih sekitar 1 jaman lagi, 1,5 jam lah. Jadi aku mau beli snack dulu nih buat kru di sini teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah beli snack. Sekarang saatnya kita jalan ke checkpointnya KYM yang nggak jauh dari sini nih. Nah, aku mau kasih tahu sedikit nih buat kalian yang pecinta kuliner. Nah, di Senen ini ada yang cukup terkenal, yaitu deretan penjual-penjual nasi kapau. Dimana nasi kapau ini kalau nggak salah 24 jam teman-teman beroperasinya. Cuman aku nggak terlalu tahu ya yang recommended atau yang enak tuh yang mana. Pokoknya sejalan ini nih yang banyak lampunya ini semuanya jualan nasi kapau teman-teman. Cuman hari ini aku nggak makan nasi kapau, soalnya ngeri, sakit perut, rawan mules kalau makan nasi kapau. Ya, kalau ditanya kenapa ada banyak lapak nasi kapau di jalanan Senen ini, bisa ditarik dari akhir abad ke-19 sejarahnya, dimana konon jadi awal mula masuknya para perantau dari Minang ke kota Batavia. Bagi banyak perantau, Pasar Senen adalah persinggahan strategis. Letaknya dekat jalur kereta, dekat pelabuhan, dan dikelilingi pemukiman. Di sini mereka membentuk komunitas, awalnya berdagang kecil-kecilan di pinggir pasar, lalu membuka usaha, bangun jaringan, dan saling mendukung sesama perantau. Perlahan, Senen menjadi semacam kampung kedua bagi orang Minang di perantauan, utamanya di Jakarta. Dilansir dari website Quora, menurut penelitian Mokhtar Naim dalam salah satu bukunya, pada paruh pertama dekade 1970-an hampir seluruh trotoar di seputaran Senen dipenuhi oleh pedagang Minang. Begitu pula di Pasar Rumput, Bendungan Hilir, Majestic, hingga Blok M, di mana tak sejengkal pun lahan yang nggak ditempati oleh para perantau Minang. Selain nasi kapau, di sini juga ada yang cukup terkenal, yaitu Coto Makassar Senen. Nah, lokasinya ada di sini nih, di gang ini teman-teman. Ini bukanya juga 24 jam. Aku pernah makan di sana, harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 30 sampai 40 ribu lah. Aku agak lupa pastinya berapa. Oke, nggak jauh dari sini nih harusnya nih checkpointnya KYM. Dia ada di dekatnya nasi Padang. Jadi nanti di depan tuh ada nasi Padang. Nah, di sebelahnya teman-teman. Oke, ini dia nasi Padang siang malam yang ada di Jalan Keramat Raya nomor 21. Checkpointnya ada di sini, masuk ke dalam. Wah, ada bis double decker Nusantara juga dari sini ternyata. Berarti nggak cuma buat KYM ya? Ini dia. Wah, ada armada Avante juga. Cuman Avante-nya baru nyala itu mesinnya. Berarti jatah kita hari ini jatah Avante teman-teman. Dan di sini ada Nusantara, tapi tulisannya pariwisata nih Nusantaranya. Pas banget aku datang dinyalain lampunya teman-teman.
Permisi, Pak. Timotius. Betul. Ya. Siap. Terima kasih. Ya, dari sini 19.30 ya, Mbak? 19.30 ya? Oke, siap. Ini dia teman-teman untuk tiketnya. Tiketnya struk kayak begini. Keberangkatannya Pul Jakarta Pusat. Tibanya Bung Rasi. Estimasi setengah 7. Tarif tiketnya ini 3,5. Ini kalau normalnya piro, Mbak? Nanti 370. Kalau yang Grand Captain 450 ya? Oke. Kalau Grand Captain ini selama promo jadi berapa? Oh, dia emang nggak promo ya? Jadi normal ya? Sampai tanggal 10 Agustus ini aja? Oh, bentar lagi kelar ya berarti. Oke. Mbak siapa, Mbak? Mbak Vivi, siap. Nomornya ini ya, Mbak? Oh iya. Itu nomornya Siapa namanya? Mas Fajar. Oke. Kalau sekarang masih satu keberangkatan, Mbak Sari? Oke. Semoga bertambah dari sini. Ya, rumahku deket sini enak. Kemayoran aku. Tinggal sini, Pak. Cuman ini nyoba perginya dulu. Kapan nyoba pulangnya? Ini armada kita Grand Captain, teman-teman. Armada yang selama ini pengen banget aku cobain dan ternyata kayaknya paten deh nih kalau di Senen. Kalau di yang dari Senen pasti ini ya, Mbak? Pasti Grand Captain ya? Pasti ya. Berarti wes paten. Kalau dari Surabaya jam berapa sih jadwalnya? Setengah 8 malam ya. Berarti nyampe sini mungkin jam 7-an ya. Oke. Siap. Kalau dari Surabaya dari timur dia setengah 8 malam lepas dari Bungurasi ya berarti ya. Dari Bungurasi dia pasti mampir dulu ke poolnya teman-teman. Atau dari pool jadwalnya setengah 8 ya. Nanti aku cantumin aja deh di sini. By the way teman-teman, buat kalian yang mau pesen tiket KYM sekarang tuh udah cukup mudah ya. Dulu tuh KYM kalau pesen lewat OTA kayak Redbus kita nggak bisa pilih tempat duduk. Dan ini aku coba pesen tiket ini tuh lewat Redbus. Sekarang udah bisa mesen dan pilih langsung tempat duduknya di mana. Sebelumnya tuh nggak bisa. Sebelumnya kita cuma bisa milih penumpangnya tuh berapa dan nanti mungkin penempatan seatnya tuh dipilih sama agen. Tapi sekarang sudah mantap teman-teman, udah memudahkan sekali. Selain itu buat kalian yang pakai aplikasi Android, kalian juga bisa pakai aplikasinya KYM, namanya KYM Kitty. So far sih aku merekomendasikan dua aplikasi ini sih kalau kalian mau pesan secara online. Kalian juga bisa mesen lewat nomor kantor pusatnya KYM, ini aku cantumin di bagian bawah, atau kalian juga bisa booking lewat nomor agennya Pasar Senen. Aku cantumkan juga nih nomornya teman-teman buat kalian. Untuk harga tiketnya sendiri aku pesen dengan tarif 350.000 dan ini tarif promo. Nanti kalau sudah nggak promo tarif normalnya itu 370.000 rupiah teman-teman. Dan untuk Grand Captain itu tarifnya tadi infonya sih 450.000 rupiah. Lumayan terjangkau ya, 450 ya. Kalau Grand Captain lain kayaknya di atas itu deh, kayak misalnya 27 Trans atau M Trans, kalau nggak salah sudah 500-an Grand Captain-nya. Jadi worth it banget nih KYM. Ini berarti lengkap dari sini Pak ya? Oh belum, masih ada? Kalau udah lengkap ya berangkat. Oke, siap. Kenalan dulu Pak. Kenalan dulu. Timo Pak. Yanto, ya. Pak Yanto, halo Pak. Jadi Bapak helper berarti, kru? Iya. Siap. Hari ini penuh berarti Pak? Belum, Pak. Lumayan, alhamdulillah penuh. Ini kita sudah diperbolehkan masuk nih. Sekarang pukul 7 kurang 1 menit. Bentar lagi deh kita masuk. Kita kenalan dulu. Dengan Pak siapa? Naim. Pak Naib. Oke, siap. Loh, driver kedua siapa berarti? Oh ini. Dengan Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi. Oke, siap. Berarti sebelumnya jalan di rute mana, Pak? Rumahnya muter, Mas. Oh, tapi pegangannya ini. Ya. Oh, ini emang dulu ini apa namanya? Masih rotasian ya, pindah-pindah ya. Yang sekarang wis paten sini berarti. Oke, siap. Kayak yang lain Avante kuning ini ada di Bandung juga ya kayaknya ya? Dua kan Avante kuning kan ada 4. Ya. Yang dua Jalan Bandung, yang Bandung Surabaya 2 sini. Oke, siap. Double decker masih belum pasti ya, Pak ya? masih. Nah, itu. Susah ngincarin. Juga itu. Double decker balap itu. Susah ngincarnya itu. Aku rekam dalam sebentar ya, Pak. Izin. Oke. Ya, teman-teman, pukul 7.02 ini masih menunggu, infonya sih masih ada 5 orang, tapi penumpang udah boleh masuk. Jadi aku mau masuk dulu, mau rekam-rekam mumpung masih sepi nih bisnya.
Ini aku mau menjelaskan dulu teman-teman untuk bagasi bis ini. Jadi teman-teman untuk bis ini bagasinya sudah space frame, jadi sudah plong dari kiri ke kanan. Untuk sasisnya sendiri ini pakai sasis Hino RK8 ya, tapi sudah air suspension, jadi kenyamanannya tetap mantap teman-teman. Ini kayaknya sudah lengkap nih, penumpangnya sudah datang 5 orang ya, apa 4 orang. Oke. Untuk bis KYM dengan bodi Avante H8 Grand Captain ini ada 2 kelas di dalamnya. Di paling depan ada 2 seat sleeper Grand Captain dengan view spesial karena bisa leluasa banget ngeliat ke arah depan. Nah, untuk Grand Captain ini nggak tersedia di online karena nggak ada pilihannya, jadi hanya bisa dipesan melalui agen saja. Lalu di belakangnya ada 28 seat kelas eksekutif yang konfigurasinya 22 menggunakan seat high dari Rimba Kencana dan sudah dilengkapi dengan double leg rest, jadi nyaman banget pastinya. Sehingga total di dalam satu bis ini kapasitasnya ada 30 penumpang. Nah, mumpung bisnya belum berangkat dan belum terlalu banyak penumpang di dalam bis ini, kita coba lihat ada fasilitas apa saja di bagian belakang. Oke, teman-teman, aku sudah berada di area smoking room. Ada saklar buat nyalain lampu sama exhaustnya. Dan di sini ternyata nggak ada minibar ya, nggak ada kopi-kopi, nggak ada teh-teh. Dia cuma ada dispenser aja di sini, teman-teman. Terus di sini ada bangku. Nah, jadi kalau mau ngudut bisa sambil duduk nih di sini. Terus di sini juga kacanya bisa dibuka. Oh ini teman-teman, udah di-seal. Jadi udah nggak bisa buka kaca. Terus di bagian belakang sini ada toilet. Coba lihat toiletnya. Toiletnya seperti ini. Dan seperti biasa untuk toilet bis hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan dan hanya untuk buang air kecil aja. Wih, siap berangkat. Oke, let's go. Mbak, Mbak, jalan dulu ya. Oh, kurang satu masih sholat ya? Ya, tadi di sana teman-teman ada musola sama ada fasilitas toilet juga di sebelah musolanya. Jadi kalau di sini walaupun fasilitasnya masih terbatas, tapi masih bisa sholat di sana. Masih ada toilet juga di sana. Cukup bersih sih toiletnya. Dan ini kita sudah siap-siap mau berangkat. Tinggal 1 orang lagi nih. Mbak wis berangkat pulang ya Mbak yo? Cuman 1 ya berangkat? Iya. Udah naik ternyata. Siap. Aku di sini dulu ah. Mau merekam kota. Jarang-jarang bis masuk tengah kota soalnya. Oke, jam 7:30 kurang 2 berangkat dari Senen. Jakarta, rasa sabaran orang-orangnya. Ih, dapet yo. Nah, di sini tuh kita bakal muter, terus nanti di perempatan Senen belok ke arah kanan, masuk Jalan Lejen Suprapto terus ke arah Cempaka Putih. Ya. Jas-jasan digowo tapi gak ngecas sih. Iya. Ngono. Meh dikeloni tok. Lucu. Jas-jasan digowo tapi gak ngecas. Dikeloni tok.
Nah, ini kiri kita ITC Cempaka Mas. Di sini kalau mau belok kiri itu harus masuk jalur lambat dulu. Soalnya saya dulu pernah dari jalur cepat langsung ngiri sini, kena tilang polisi, diberhentiin teman-teman. Ngiri ya? Ngiri. Arah Priok kan? Kiri. Nah, di sini nih saya di stop nih, gini-gini. Terus bablas aja lah. Kalau lurusan arah ini Pulau Gebang, langsung Pulau Gadung, Pulau Gebang bisa. Ya sampai kok lurus terus berarti ya. Kenapa? Tinggal lurus terus berarti. Tinggal lurus terus saja. Ya, nggak usah masuk tol berarti ya. Nggak usah. Kalau lurus itu. Langsung. Biasa saya kalau parkir motor di Pulau Gebang nyampe pagi-pagi lewat sini kan saya ngekosnya di Kemayoran. Oh, berarti itu langsung lurus terus. Lurus aja Pulau Gadung. Ini loh poolnya Raya gitu-gitu. Terus Pulau Gebang. terusan lagi Pulau Gebang. Ini berarti atasnya tol Situ. Jatinegara berarti ini ya. Ini tol Ya, tol Jatinegara itu berarti. ini yang Kelapa Gading. Ini lurus aja langsung udah Terminal Tanjung Priok sih nanti depan. Oh iya. Belokan ya. Dan lewat tol berarti ya. Nggak usah lewat tol sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Cuman nggak tahu macet apa enggak aja. Lewat tol aja. Nah, di sini tuh ada hal yang unik. Jadi rute Senen ini kan baru perdana mengarah ke timur di tanggal 1 Juli yang lalu. Dan kru unit yang saya naiki ini baru 2 kali jalanin rute ini ke arah Jakarta. Karena pada saat bis ini tiba di Jakarta tanggal 4 Agustus, bis ini trouble sehingga harus perpal selama 4 hari. Barulah di trip saya kali ini bisnya kembali beroperasi. Wah, untung banget berarti saya ya terhindar dari unit cadangan dan bisa nyobain Avante-nya KYM. Karena baru jalan 2 kali, jadinya kru belum terlalu hafal rute dari Senen ke Tanjung Priok dan Pulau Gebang. Mau nggak mau, saya jadi tour guide dadakan nih. Masuk nih. Sebelahnya Rimbi, sama sebelahnya Murni Jaya, KYM ya. Ya, sebelahnya Murni Jaya ini loh. Nah, ini mau masuk nih ya. Oke, siap. Nyampe. Pas bayi. Waduh, pas becek ini. Pinggiran dikit ya, Mas. Ini kita mau pinggiran dikit soalnya pas banget becek ini, teman-teman. Nanti malah ngotori kabin. Oke, hop. Ini sekarang pukul 8 kurang 2 menit, kita sudah nyampe Terminal Tanjung Priok nih, teman-teman. Sekarang Terminal Tanjung Priok bagus ternyata. Aku kalau nyampe sini biasanya malam-malam terus pas tiba dari arah timur, jadinya nggak pernah lihat Terminal Tanjung Priok kayak gimana. Ngomong-ngomong, Terminal Tanjung Priok ini juga sudah terintegrasi sama Transjakarta ya, dan setauku Transjakartanya juga sudah 24 jam nih. Cuma aku lupa koridornya koridor berapa. Selain itu ada stasiun komuter lain juga, nggak jauh dari sini teman-teman, tinggal jalan kaki dikit. Ngomong-ngomong, yang naik dari sini lumayan banyak, ada 13. Tadi berangkat dari Senen juga ada 13. Terus nanti terakhir di Pulau Gebang ada 3, di Bekasi ada 3. Jadi kapasitas bis ini tuh totalnya ada 30 teman-teman. Dan ternyata yang naik dari Priok lumayan banyak juga ya. Malah gue pikir tadinya Pulau Gebang paling banyak loh yang naik. Ini Agung Sejati dengan nickname Justice diberangkatkan nih. Nah teman-teman, bis ini tuh punya kandang macan juga di sini, di sampingnya kursi driver. Cuma tadi untuk driver keduanya, driver tengahnya, dia lebih milih tidur di dalam bagasi teman-teman. Oke, ini kita udah siap berangkat dari Tanjung Priok teman-teman, pukul 8. Berarti nih hitungan mari perpal 4 hari oh, berarti baru jalan piro kali di sini Mas ya? Baru 2 kali ini. Ini kedua ini berarti. Ketiga ini. Oh, ini ketiga. Ketiga kali ini. Ini sih belum hafal ya. Ya, iya. Ini kalau lagi pelabuhannya padet, nggak gerak di sini udah. Ngiri ya? Ngeri sini nih. 3 jam saya dulu mau ke Marunda. Yang terakhir berapa bulan lalu kan juga kan?
Ya. Yang macet parah itu? Iya. Sampai berapa hari itu? Satu hari satu malam. Seharian itu. Ikutin nih jalur bis kota. Ya. Bayar ya. Bayar ini sering dulu bayar naik. Ini sing di Foto. Ini kiri terus kiri lagi. Iya. Makanya seru, Pak. Seru. Di raro. Nganan malah jemput penumpang Transjakarta ini nganan sih. Orang bayar kan ya? Orang bayar ya, Bu. Ada kok kalau kete kiri kalau salah. Oh iya nggak bayarin gini. Paling pas keluar paling. Nah, ngapain di sana? Ya nek wis ora bayar ya berarti kok ya ora bayar. Ini bayar kan? Lah ya bayarnya ngendi? Nggak bayar kok. Hah? Itu nas muda itu kan. Oh, itu mutiara. Mutiara. Mutiara, tunas muda. Ini Nah, oke. Sip. Oke teman-teman, pukul 20.47 kita sudah sampai di Pulau Gebang. Sebentar, aku mau beresin tasku dulu. Nanti orang-orang yang mau duduk bingung kok kursinya ditempatin ya. Ini dulu. Nah, oke. Kita turun lagi. Jadi untuk bis KYM ini bisa dibilang salah satu bis yang berangkatnya paling malam ya dari sini ya. Ya jadwalnya sebenarnya jam 8:30, tapi tadi agak macet dikit pas menuju ke Pulau Gebangnya teman-teman. Jadi ini bisa dibilang bis KYM dengan angkatan termalam ya. Kira-kira masuk ke sini tuh jam 8:30 sampai jam 9 malam. Bisa jadi pilihan nih buat kalian. Terus di kiri ada Mutiara Express. Ini Mutiara Express yang masuk ke yang startnya dari Pulau Gebang nih teman-teman. Keberangkatannya kayaknya jam 9 deh dari sini. Oke, sekarang 9:06 kita berangkat dari Pulau Gebang. Mumpung ini masih nyala lampunya, aku mau mereview sedikit untuk kabin ini teman-teman. Jadi untuk bis KYM ini eksekutifnya sudah dapat double leg rest kayak begini. Ada leg rest yang ini, cuman ini sudah agak rusak nih, kayaknya patah tuh engselnya. Jadinya dia nggak bisa nahan posisi berdiri nih. Terus ada leg rest yang di bawah sini, puasnya ada di tengah. Nah, dan kalau udah selonjoran asli ini nyaman banget teman-teman. Ini tinggiku 168, nggak mentok ke depan, jadi masih oke banget. Dan buat kalian yang mau naik bis Grand Captain terus kalian nggak dapat yang sleeper, aku rekomendasi banget duduk di seat yang paling depan dan bagian kiri. Soalnya ini kelebihannya teman-teman, di kaca kirinya tuh luas, kalian masih bisa lihat pemandangan dengan enak. Terus kalian juga masih bisa lihat ke arah depan sana tuh, karena kan ini bolong ya, tuh nggak tutupan sama seat. Beda kalau duduknya di sebelah kanan, yang di 34 itu ketutup tuh, tutup sama seat, jadi nggak bisa lihat ke depan. Cuman ini sayangnya double glassnya gelap ya, dia di kaca film hitam gitu, jadinya nggak bisa ngeliat ke depan dengan leluasa, apalagi kalau perjalanan malam kayak gini. Oh ya, untuk reclining di sebelah sini teman-teman, kalau kalian duduk di window, nah ini ada tuasnya. Sebentar, kalau kalian duduknya di alley, tuasnya ada di sebelah sini nih. Nah, ini armrestnya nggak bisa dibuka karena ini seat eksekutif ya. Kayak gini teman-teman. Dan ini kalau sudah full
Kita reclining ke belakang, asli feel-nya enak banget. Malah aku kadang lebih suka duduk di seat yang ada backrest rimba kencana gini daripada di seat sleeper. Rasanya lebih nyaman gitu, ergonomisnya dapet, nggak bikin badan sakit lah. Tidurnya juga enak banget teman-teman. Terus di bagian atas ini ada lover AC Avante yang model bulat-bulat kayak gini. Kalau mau arahin arah anginnya bisa diarahin kayak gini. Terus kalau mau ditutup bisa ditutup juga. Nah, terus di sini juga ada lampu bacanya. Kita bisa nyalain dengan cara cat ini. Oh, tapi ini masih mati teman-teman. Kayaknya dimatiin di panel kru depan deh, belum dinyalain. Dan untuk unit ini, untuk kalian yang duduk di window itu kayaknya nggak dapet USB charging deh. Kalau duduk di heli dapat nih, ada USB chargingnya di sebelah sini. Coba, biasa tengah-tengah sini ada nih. Ya, nggak ada juga teman-teman. Jadi kalau kalian duduknya di window, oh sini mas, kayaknya A1 nih mas. Kenapa? Sini. Aman sih. Silakan mas. Yuk. Ya kalau duduknya di window nggak dapat USB charging misalnya. Terus di bagian atasnya sini juga nggak ada USB charging. Tuh. Jadi kalau kalian duduk di window, pastiin kalian bawa power bank. Nah, buat ngecas teman-teman. Turun mana? Surabaya mas? Turun Madiun. Oh Madiun, oke. Iya. Nah, ini kalau KYM fleksibel ya turunnya ya? Ya kalau udah sampai Ngawi pokoknya udah fleksibel. Bisa pintu tol ya? Iya. Keluar. Kalau masih daerah sini nggak mau. Siap. Bedanya aku suka banget nih sama ceiling lampnya ya. Bis Avante, cakep banget tuh di atas. Jadi kayak cerah banget itu loh interiornya. Ini kita sudah di Bekasi Timur by the way. Ini ada 27 dari mana ya jam segini? Atlas, jalan di rute berapa Atlas aku lupa lagi. Seperti biasa ya kalau bis-bis yang ke Bekasi Timur mutarnya di SPPU nih. Nah agennya KYM itu nggak jauh dari SPPU teman-teman, di sebelahnya. Nah ini agennya ada di sini nih. Yang dua. Pak, nih kami tawarkan cuma 5.000-an aja, tahu 5.000-an buat persiapan di dalam tolnya. Lihat apa yang ada di sambung dengan kami. Buat persiapan di dalam tolnya selagi ada Pak Bu, 5.000-an aja, 5.000-an. Ini sekarang 9.19, kita berangkat dari Bekasi Timur. Siap. Terima kasih. Nah ini lepas dari Bekasi dibagikan snack nih. Nanti kita bongkar habis ini ya. Isinya apa? Sebentar. Pakai selimut dulu buat bongkar. Oke, kita coba lihat isinya apa aja. Yang pertama ada roti croissant. Terus ada apa lagi nih? Ada air mineral 500 ml, 600 ml deh. Terus ada waffle, Tango waffle, dapat Milk Life, dapat susu nih. Ya, dengan harga tiket 350, dapat snacknya 4 item ini teman-teman. Lumayan lah. Oke lah menurutku.
Ya, salah satu keunggulan naik KYM adalah titik turunnya tuh lumayan fleksibel. Jadi kru bakal menanyakan lagi kita mau turunnya di mana. Dari Madiun sampai ke Surabaya bisa turun di semua exit tol dengan syarat exit tolnya memungkinkan untuk putar balik masuk tol lagi. Mungkin ada beberapa exit tol yang nggak bisa, contohnya di exit tol Diriorejo KM 734. Rata-rata bis yang fleksibel juga nolak keluar di sana karena aksesnya agak sulit. Saya Bungur. Ya. Nah, ini kita sudah masuk ke tol teman-teman, dan setelah di absen penumpang turunnya di mana, ini sudah dimatiin nih lampunya, jadi sudah gelap. Nah, setelah gelap udah lumayan tuh agak kelihatan dikit kaca ke arah depannya. Cuman emang kayaknya paling enak melihat pemandangan duduknya di kiri nih, di window. So kalau aku duduk di sini itu masih agak ketutupan seat depan sini nih, seat sleeper. Kalau agak kirian dikit enak nih. Bangun-bangun sudah tiba di Resto Rosin yang berada di Subang untuk melakukan servis makan. Nah, sebagai informasi, kalau kalian berangkat dari Surabaya ke arah Jakarta, maka servis makan akan dilakukan di rumah makan RBT yang menurut penilaian saya merupakan salah satu rumah makan terbaik di lintasan timur. Saya pernah satu kali naik KYM dari Surabaya, waktu itu naik yang Sweet Family. Buat kalian yang belum nonton videonya, boleh banget ditonton dengan cara klik link yang ada di pojok kanan atas. Oke teman-teman, pukul 11 kurang 11 menit kita sudah tiba di Resto Rosin di Subang nih buat servis makan. Wah, asli aku ngantuk banget. Begitu tadi dulu di seat, nggak lama molor sih, parah, ngantuk banget. Sekarang saatnya kita servis makan ya. Aku nggak tahu kalau KYM di Resto Rosin Subang dapat makannya apa nih jatahnya. Oh ya, info lagi teman-teman, di Resto Rosin ini selain menu yang disediakan, kalian juga bisa upgrade menu makan. Kalau mau upgrade gampang, kalian tinggal langsung ke kasir aja. Nanti tiket kalian ini dihargai teman-teman misalkan 15.000 gitu. Saya nggak tahu kalau KYM dihargainya berapa. Dan nanti kalian tinggal nambah sisanya aja. Kalau harga makanan 40 ya nambah 25 gitu. Tapi kali ini saya nggak mau upgrade, saya mau makan yang biasa aja lah. Oke teman-teman, ini untuk menu makanku hari ini. Jadi aku lagi nggak makan nasi, belakangan ngurangin nasi. Jadi yaudah, aku cuma ambil sayurnya aja. Di sini untuk sayurnya ada sop. Terus ini apa ya? Sayur kayak sayur capcay gitu. Aku belum nyoba. Terus dapat gorengan satu. Ini gorengan jagung sama telur. Untuk lauknya cuma boleh ambil satu ya. Tadi ada telur, ada ayam goreng. Terus kita dapat buah juga. Buahnya buah semangka. Oke, kita servis makan dulu. Oke teman-teman, aku sudah servis makan dan barusan juga ke toilet untuk persiapan tidur. Jadi tadi makannya ternyata enak juga, sayurnya tuh kayak sayur acar gitu, acar capcay teman-teman. Enak sayurnya. Dan telurnya juga enak, gorengannya enak, pas lah semuanya, sopnya juga enak. Di Rosin Resto Subang ini ada Rosin Martnya sebenarnya di sebelah sana. Cuman aku nggak jajan-jajan lagi, sudah cukup mau tidur aja di sisa perjalanan. Dan ini penumpang sudah dipersilakan untuk masuk ke dalam bis nih. Sekarang sudah pukul 23.24, sudah sekitar setengah jam lah kita istirahat. KYM itu sudah khas banget, liverynya tuh Hello Kitty. Dan Hello Kitty BC juga sesuai sama tema. Kalau ini Hello Kitty kekuningan semua, buah-buahnya juga kuning. Ada sih beberapa unit KYM yang nggak Hello Kitty. Masalahnya sleeper ada, yang eksekutif tuh juga ada teman-teman. Cuman kalau KYM nggak Hello Kitty tuh bukan KYM gitu rasanya.
Dan untuk bisnya juga nyaman ya. Tadi tidurku bener-bener pules banget, bener-bener pules, gak kebangun. Ini di perjalanan juga kayaknya aku mau tidur, ngantuk banget soalnya, capek teman-teman kerja seharian. Sampai kita ini ada JB3 Super Double Decker 115 nih. Kemana rutenya aku nggak hafal kalau Rosin. Oh, ini Blitar, Solo, Jakarta. Dan di sebelah kanan kita ternyata bis kombi nih, 2001 kombi SR3 Bogor, Solo, Blitar. Wah, dia bagian depannya itu super top, bagian belakangnya eksekutif plus. Belum gantian di sini. Oh, Mas. Sampai mana? Semarang. Oh, Batang. Oke, siap. Rosin kalau udah jam segini kayaknya jam-jam bis-bis arah-arah barat deh. Soalnya setauku Rosin belum ada angkatan yang malam-malam banget. Jadi kayak ini nih, Blitar, Solo, Jakarta dari Blitar nih startnya. Kayaknya lo ya, setauku teman-teman. Yang lepas ke arah Surabaya Malang pun juga rata-rata jam-jam terakhirnya itu jam 5, jam 6 gitu. Setengah 12 kurang 1 berangkat. Wah, double roomnya sekarang ngerosin, baru tahu. Tapi kayaknya jadi tempat servis makan juga tuh di situ. Selamat pagi teman-teman dari Kertosono, setengah 7 kurang 6 menit. Ini lagi nurunin penumpang seperti biasa di depannya Masjid Muldoko nih, di agen tiket bis ini nih, Trisakgatur. Ya, untuk penilaian saya buat trip kali ini menyenangkan sekali. Bisnya nyaman, tidur saya bener-bener nyenyak, nggak kebangun. Krunya juga ramah-ramah sekali. Ada Pak Naim, ada Pak Edi, ada Pak Yanto. Tiketnya worth it sih menurut saya, nggak sampai 400.000 bisa dapat bis senyaman ini. Apalagi Grand Captain-nya paling murah setahu saya ya, di jalur Jakarta-Surabaya. Waktu tempuhnya juga cukup cepat, memang untuk KYM udah terkenal cepet sih dan bisa diandalkan kecepatannya.
Padahal tadi lumayan banyak keluar masuk tolnya. Poin plus banget dengan hadirnya pool di Senen dan keberangkatannya juga selepas jam kantor. Jadi buat pekerja kayak saya gini nggak perlu izin pulang cepet dan nggak perlu jauh-jauh lagi sampai ke terminal macam Pondok Pinang atau Pulau Gebang. Mungkin hal yang bisa diimprove adalah soal pengamen dan asongan ya. Harus naik level sih dengan berani melarang mereka masuk. Apalagi armadanya udah mulai mengarah ke premium nih. Ya, bungkus nasi. Oke. Pak, mari Pak. Bu. Ya. Pak ya. Mas, suun ya? Iya, Pak. Barang enggak? Enggak, suun ya? Siap. Oke. Barang. Oke teman-teman, sekarang pukul 7.28 kita sudah nyampe di Terminal Bungurasi. Berarti itu kan cepet juga nih, kita semalam berangkat jam 9 ya. Nyampe sini dalam waktu 10,5 jam udah termasuk berhenti-berhenti di exit tol tadi. Mantap. Nah ini bisnya bakal lanjut ke poolnya KYM yang di Juanda nih. Oke. Sebenarnya tadi aku tuh pengen ikut sampai ke pertigaan ujungnya Jalan Medaeng. Aku tuh pengen nyobain itu loh. Beberapa waktu lalu setiap kali ngetrip nyampe Surabaya pagi kan selalu ngelewatin pecel yang ruame banget teman-teman. Cuma kok perutku agak nggak enak ya. Jadinya kayaknya aku pengen pulang aja gitu. Kapan-kapan lah kita cobain. Dari sini kayaknya aku bakal langsung naik ojek aja karena ya kayak aku tadi bilang perutku mules. Jadi biar cepet kita langsung ojek online aja ke rumah. Nah untuk transportasi umum seperti bis kota ke arah kota Surabaya itu ada 3 macam. Jadi ada 3L ini ke arah Kenjeran, R1, R2 ini yang ke arah Tanjung Perak, sama ada itu R4 bis listrik yang ke arah ITS teman-teman. Jadi tinggal kalian pilih aja dari antara 3 ini. Untuk rutenya bisa kalian lihat di aplikasi GoBis Surabaya atau di Mitra Darat ya. Nah selain itu ada Transjatim juga. Kalau Transjatim nunggunya di sini itu ada arah Gresik, arah Sidoarjo sama ke arah Madura Bangkalan. Terus buat kalian yang mau naik Gojek langsung bisa dari sini. Gojek sama Grab sudah ada shelternya teman-teman. Mari kita booking dulu. Oh ya, selain bis-bis yang terintegrasi ini warna merah-merah ini ada juga bis-bis kota biasa teman-teman. Dia biasanya ke arah Jembatan Merah. Ada Sari Indah, terus ada apalah, ada beberapa bis teman-teman yang mengarah ke sana. Nah ini di kiri nih. Ini toh. Iya, mahal ya? Mahal ini.